Ya, nanti kalau terakhir tidak ada ya Mas Beca nggak apa-apa. Silahkan Mbak Alum. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Sebelumnya suara saya dapat didengar, Pak? Ya, silahkan. Oke. Kurang jelas, Dik. Oke, ini sudah mulai jelas, Bu. Ya, volumenya dinaikkan aja. Oke, sebentar. Sebentar. Udah. Baik, saya mulai ya, Pak, untuk presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Bu Mei selaku mentor, Bapak Falak selaku coach, dan Bu Ida selaku penguji. Saya Harum Candasari, calon perencana pertama di Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membuka presentasi dengan salah satu kutipan dari Ibu Sri Mulyani, bahwa setiap kebijakan itu akan bermakna ketika pelaksanaannya terus dijaga melalui pemantauan berkelanjutan. Berdasarkan kutipan tersebut, itu mengartikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan itu juga ditentukan oleh bagaimana pelaksanaan itu dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara berkesinambungan. Maka dari itu, berkaitan dari kutipan tersebut, saya mencoba menyusun rancangan aktualisasi dengan judul Implementasi Sistem Monitoring Terpadu dalam mendukung pertanggungjawaban kegiatan di Satker PHU, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Lalu yang menjadi latar belakang dari rancangan ini adalah kondisi dari PHU yang masih ada kendala terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan dan dokumentasi digital kegiatan yang belum optimal, sehingga di sini menyebabkan evaluasi, koordinasi, dan akuntabilitas menjadi kurang optimal. Nah, kondisi yang demikian itu menuntut adanya penerapan sistem monitoring terpadu agar setiap kegiatan itu bisa dipantau secara real time, dokumentasi juga rapi, dan menjadi lebih efisien dalam mendukung terciptanya layanan yang transparan dan akuntabel. Nah, sebelumnya di sini saya juga melakukan identifikasi isu, ditemukan 5 isu yang ada di Kemenang Kabupaten Kendal. Melalui analisis APKL itu didapatkan 3 isu, dan melalui analisis USG itu didapatkan core isu, yaitu kurangnya efektivitas sistem monitoring pertanggungjawaban kegiatan di Satuan Kerja PHU Kantor Kemenang Kabupaten Kendal. Lalu apa sih yang terjadi di PHU? Jadi di sini saya menyampaikan buktinya. Yang pertama, sebenarnya di PHU itu ada sistem monitoring. Tapi ketika diterapkan mulai dari bulan Juni hingga Juli akhir, itu sampai dengan September ini monitoringnya tidak berjalan dengan optimal. Masih ada kegiatan yang masih kosong sehingga tidak ada progres terkait kegiatannya sampai mana, kemudian kendalanya apa, itu tidak bisa diidentifikasi secara langsung. Kemudian yang kedua terkait dengan monitoring Bappenas. Jadi di perencana itu setiap bulan kita mengirimkan monitoring di website Monif Bappenas, Bu. Nah, pada bulan Juli di sini saya menemukan satu keterangan dari salah satu kegiatan di PHU bahwa di sini sudah dilakukan realisasi namun belum dilakukan pertanggungjawaban. Ini kan berarti mengindikasikan adanya keterlambatan pertanggungjawaban dari PHU. Nah, dari core isu tersebut kemudian dianalisis menggunakan diagram fishbone terkait dengan sebabnya. Di sini yang pertama, untuk sebabnya dari segi itu pengelolanya baru, masih belum memahami prosedur. Yang kedua dari segi metode, koordinasi antar bagiannya masih belum optimal. Yang kedua terkait media, sistem monitoringnya sudah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dan yang keempat, yaitu terkait dengan lingkungan, itu belum ada follow up dari manajemen. Nah, maka dari itu, untuk menangani isu tersebut, saya merekomendasikan salah satu rancangan, yaitu implementasi sistem monitoring terpadu dalam mendukung pertanggungjawaban di Satker PHU Kemenang Kabupaten Kendal. Terpadu di sini mengacu pada penggunaan medianya, yaitu menggunakan form, itu tampilannya user friendly yang akan kemudian diinput oleh pengelola. Kemudian dari form tersebut link ke spreadsheet yang kemudian bisa digunakan oleh pimpinan, kemudian perencanaan media dalam melihat serapan anggaran, kemudian terkait progresnya, dan kemudian ada juga drive yang bisa digunakan untuk bank data dari keuangan. Misalkan dibutuhkan nanti ke depannya, bulan depan itu kan ada evaluasi dan penyusunan anggaran. Itu bisa menggunakan drive untuk melihat eh, dokumen-dokumen pendukung yang bisa digunakan. Nah, gagasan tersebut itu saya definisikan dalam 5 langkah utama dan 1 langkah
pendukung. Yang pertama yaitu identifikasi dan koordinasi. Ini meliputi dari mengumpulkan data, kebutuhan, dan koordinasi. Kemudian ada pembuatan dan juga uji coba terbatas, itu bersama dengan Prakom. Dan yang ketiga adalah pembuatan pedoman, baik untuk pedoman form, spreadsheet maupun drive-nya. Kemudian yang keempat ada soft launching dan implementasi terbatas. Dan yang kelima adalah follow up dan evaluasi. Dan yang keenam adalah pembuatan laporan aktualisasinya. Kemudian agar kegiatan tahapan tersebut dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis, maka dibuatkan jadwal kegiatan untuk masing-masing tahapannya, yaitu mulai dari tanggal 9 Oktober hingga tanggal 19 November, berikut dengan output yang yang dihasilkan. Kemudian dari output di sini, tentunya dalam sebuah eh, gagasan itu pasti ada yang namanya kendala ya Bu ya. Nah, untuk kendalanya di sini saya dari kegiatan tersebut ada 5 kendala yang setidaknya ditemui, dan di sini saya juga menyampaikan terkait dengan antisipasi yang mungkin bisa saya lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut. Yang pertama yaitu terkait dengan pengumpulan permasalahan dan kebutuhan. Itu kendalanya adalah data yang dikumpulkan mungkin bisa tidak lengkap karena keterbatasan informasi dan juga waktu dan koordinasi antar pihaknya. Sebagai antisipasi, saya menggunakan checklist data yang jelas, kemudian tujuan dari identifikasi dan menjadwalkan koordinasi sesuai dengan ketersediaan semua pihak. Pihak di sini mulai dari mentor, kemudian bendahara, pengelola, hingga perencana ahli media. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan sistem dan uji coba terbatas. Itu kendalanya bisa sistemnya tidak berjalan dengan sesuai rencana dan komunikasinya kurang lancar. Sebagai antisipasinya, itu dilakukan pembuatan rencana kerja terkait dengan pembuatan sistem, kemudian dilakukan juga uji coba terbatas, serta menjadwalkan koordinasi rutin untuk pembaruan progres bersama dengan peranata komputer. Ya, Kemudian yang ketiga waktunya adalah, habis Mbak ya. oh oke, baik, ya Eh, sebentar Pak, sedikit lagi. baik. Oke. Eh, Penutup dari saya harap sistem monitoring ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan efektivitas, memperkuat koordinasi, serta memperjelas pertanggungjawaban di PHU. Melalui sistem ini diharapkan tata kelola pelayanan di PHU itu dapat lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke Bapak Palak. Ya, silahkan Bu Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Fitri Dianingrum, selaku penguji pada pagi hari ini, yang kami hormati Pak Samsul Palas, Coach, dan saya Arum Chandrasari, CPNS baru tahun 2025 yang kami hormati. Langsung saja apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Arum, bahwa di kami kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal ini memiliki 4 satker, 1 sekjen, kemudian Bimas, kemudian Pendis, dan PHU. Kemudian dengan tambahan dua orang perencana, di kami tersedia 1 perencana, kemudian ada tambahan 2 orang perencana. Memang kita plottingkan di PHU, terlepas dari nanti PHU itu berpisah dari Kementerian Agama atau bagaimanapun, yang jelas apa ya, aktualisasi yang Mbak Arum sampaikan pastinya akan sangat bermanfaat untuk institusi. Terlebih tadi disampaikan memang di PHU sesuai dengan hasil pantauan ketika saya plotting Mbak Arum untuk menyelesaikan perencanaan dari awal sampai selesainya penganggaran ini pada Mbak Arum, itu melihat ada kendala. Memang betul yang disampaikan oleh Mbak Arum bahwa di samping soal pengelolanya adalah pengelola yang baru, dan kemudian dia ada kendala secara IT juga, mungkin ada kesulitan, sehingga memang betul ada beberapa persoalan, termasuk di situ kesulitan dalam pelaporan dan dokumentasi kegiatan, sehingga evaluasi, koordinasi, dan akuntabilitasnya kegiatan ini mungkin dianggap kurang optimal, sehingga meskipun dengan solusi atau mencari solusi yang mungkin dianggap ini sederhana, tetapi paling tidak ini dengan menggunakan Google Form kemudian yang disesuaikan dengan email Bappenas, mudah-mudahan ini menjadi eh, solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di PHU tadi. Ada kesulitan hmm, dari pengelola anggaran juga, kemudian kesulitan adanya Mohon maaf Bu, tidak waktunya match habis. tidak match antara realisasi dan pelaporannya. Oleh karenanya mudah-mudahan ini berkelanjutan dan bisa digunakan oleh satker yang lain. Saya support
all out lah untuk Mbak Arum menyelesaikan ini berhasil dan bermanfaat untuk institusi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Terima kasih Pak Samsul dan Bu Ida. Hmm. Mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Bu Ida. Jadi terima kasih Pak Falak, terima kasih Bu Maisarah atas dukungannya yang all out gitu ya Bu ya. Mbak Ya, Arum ya. Ya, selamat ya Mbak, Anda sudah berhasil merumuskan gagasan aktualisasi. Saya lihat di sini ya, realistis ya, tetapi tidak hanya realistis, ini juga menunjukkan kepedulian jenengan pada kebutuhan organisasi dan RA ini adalah awal yang luar biasa untuk perjalanan karir jenengan sebagai ASN. Saya tadi dari paparannya mendapat gambaran gitu ya, bahwa terpadunya itu kan menggunakan beberapa aplikasi gitu ya Mbak Arum ya. Ada Google Form, ada spreadsheet, Google Spreadsheet, kemudian ada Google Drive begitu ya Mbak Arum ya. Nanti dari form ini diinput pengelola, kemudian diketahui serapan anggarannya, begitu nggih. Kemudian drive itu untuk melihat dokumen-dokumen pendukung yang mana kalau saya pahami itu semuanya ini menjadi satu kesatuan, namun wujudnya bagi saya ini masih berupa bahan gitu ya. Ada form, ada spreadsheet, ada drive. Nah, ini bahan ini kan harus kita sajikan ini di atas meja makan. Meja makannya ini apa gitu ya. Nanti mungkin Mbak Arum bisa minimal dalam bayangan saya ya, dikemas sederhana dalam bentuk microsite, mungkin jenengan sudah tahu ya, ada Linktree, ada s.id, microsite yang gratis, itu bisa kita apa ya, analogikan sebagai tempat penyajian. Jadi mau form tinggal klik di situ, mau spreadsheet tinggal klik linknya, mau drive tinggal klik pada link itu, sehingga orang nggak akan tanya, linknya mana, spreadsheetnya mana, Google Form-nya mana, gitu. Baik Ibu, siap. Terima kasih. Untuk dashboard-nya. Kalau dashboard yang lain-lain agak rumit ya. Kemudian di kegiatan 4, Mbak Arum ini akan melakukan kegiatan soft launching. Itu nanti dengan siapa, Mbak? Untuk soft launching-nya, kalau untuk Google Form tentunya dengan pengelolanya. Kemudian untuk sebenarnya dari Google Form, kemudian Drive dan Spreadsheet itu juga disosialisasikan dengan pengelola, namun bertahap ya Bu. Untuk pertama dilakukan dulu soft launching terkait dengan form, nanti setelah dilakukan follow up dan evaluasi, gitu bisa dilihat dengan apa spreadsheet-nya ke pengelolanya. Dan ini juga nanti akan dilakukan soft launching juga dengan mentor dan juga perencana matnya hingga bendahara terkait dengan spreadsheet yang dihasilkan tadi. Jadi dari soft launching nanti jenengan juga akan mendapatkan output berupa masukan gitu ya Mbak ya. Ada Betul. masukan-masukan, ada kepahaman pengguna sistem. Nah, jenengan mengukur bahwa audiens ini paham ini bagaimana caranya Mbak Arum? Oke, di bagian follow up dan evaluasi ini juga akan diberikan satu form terkait dengan feedback baik dari pengelola kemudian ke bendahara terkait dengan kefahaman mereka dari sistem yang saya buat ini, Bu. Jadi dari sistem Baik. dari form itu bisa dilakukan analisa bahwa oh iya sudah paham mereka gitu. Oh ya, ya, ya. Jadi melalui survei gitu ya. Iya. Mbak, ini evaluasinya saya cek di jadwal ada waktu lebih dari 2 minggu. Itu gimana Mbak? Iya. Proses Jadi evaluasinya itu. evaluasi ini kan sekalian dengan implementasi dari sistem tersebut ya Bu. Jadi memang dibutuhkan waktu yang panjang karena selain dari implementasi kemudian evaluasi juga akan dilakukan perbaikan manakala si pengelola minta oh ini sepertinya ditambahi fitur ini atau mungkin dari mentor atau dari pihak lain menyatakan oh spesifiknya mungkin ditambahi bagian-bagian ini. Jadi agak panjang memang Bu untuk bagian evaluasi karena itu core kegiatannya di evaluasi ini. Penyempurnaan sistem ya. Iya. Namun kiranya ini oke, panjang enggak apa-apa. Namun kiranya nanti Mbak Arum paham. Orang itu kan punya banyak keinginan ya, termasuk saya ini. Kadang-kadang kita sudah sampai tahap mau terus, mau lanjut sampai tahap ini. Lengkapi dong pakai ini. Nanti harus dibatasi ya. Iya, Ibu. Bijak-bijak misalnya, oh ini di dalam lingkup aktualisasi saya. Karena mungkin ada masukan, oh ini mungkin akan pada pengembangannya sabar misalnya. Jadi harapan saya meskipun ini waktunya lama, Mbak Arum ingin mengembangkan sistem, namun tetap diperhatikan
boundary-nya ya, boundary aktualisasi jenengan agar tidak offside begitu ya. Saya tahu ini kalau teman-teman CPNS ini pasti banyak yang menaruh harapan sekaligus menaruh pekerjaan. Jadi aktualisasinya, Ya, ruang Bu. lingkupnya dijaga, begitu ya Bu Maisara ya. Agar ini meskipun kecil, Ya, tetapi soalnya berdampak. bagus-bagus, Bu. Saya oke banget lah dengan CPNS yang sekarang ini. Luar Iya biasa betul. secara IT. Oke. Nggih, nggih. Jadi banyak keinginan saya juga nanti kalau tidak Keinginan kita tumbuh ya. dikendalikan. Tetapi nggak apa-apa kalau itu kan di teori pendidikan namanya scaffolding, semakin dia kokoh di sini dikembangkan lagi, kokoh dikembangkan. Jadi begitu agar Mbak Arum dan teman-teman CPNS ini juga makin berkembang. Saya kira itu saja Pak Falak. Untuk saran semua Masih. modul latsar boleh Mbak Arum masukkan ke dalam daftar pustaka. Itu Tolong aja. Mbak Arum Iya, Pak. berikan ya, sarannya dan saya pikir cukup ya. Terima kasih Ya, Bu Mentor dan ya, terima kasih Pak Malafi. Bu Ida ya, dan selamat Mbak Arum. Dan selanjutnya ini Mbak Asih ya tadi ya. Izin live ya Pak Ini, Malafi. Mbak Asih, silahkan Mbak Asih. Baik.